Maaf Pak, mic-nya belum aktif. Mic-nya belum aktif, Pak. Maaf. Ya, adik-adik sekalian, saya ulangi lagi bahwasannya saya itu belum bisa kuliah di Untara gitu ya, atau offline gitu ya. Kemarin saya di Selasa dan Kamis sudah ke sana. Artinya kita mensiasati waktu juga dan juga ongkos gitu ya. Kebetulan saya di Untara itu 5 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan itu kalau datang cuma satu kelas. Berarti kalau dilihat dari ongkosnya saya bahasanya tekor bahasa bahasa orang bisnisnya gitu ya. Artinya saya siasati supaya kebagian semuanya, tapi nanti insya Allah di minggu depan tinggal giliran yang hari Jumat dan hari Sabtu. Insya Allah kita bisa offline gitu ya minggu depannya. Karena Senin, Rabu, Kamis sudah ya. Tinggal Jumat Sabtu yang belum pernah offline gitu ya. Ah, itu adik-adik, kenapa kita istilahnya lebih banyak online? Satu, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Yang kedua, juga saya sudah mengajukan ke Kaprodi bahwa semester depan kalau saya dipercayakan lagi untuk mengajar di Untara, saya minta 1 hari 3 kelas gitu ya. Biar kalau misalnya saya ngajar 6 kelas, cukup 2 hari saya ke Untara, bisa mondar-mandir. Lebih banyak offline ketimbang online-nya gitu ya. Itu ada sekalian permasalahan yang dihadapi saat saya kuliah di Utara. Karena saya harus bawa mobil. Jadi kalau misalnya bawa mobil itu tidak cukup 150. Kalau cuma satu kelas saya rugi di ongkos gitu. Ini apa adanya saya cerita gini ya. Ah, untuk itu ya saya mohon maaf kepada adik-adik sekalian dan juga sekaligus saya ingin memberitahukan bahwa tugas sudah di-share ya di pertemuan 4 dan alhamdulillah tugas 2 sudah dinilai semuanya kecuali yang tidak bisa dibuka. Lihat masih ada yang tidak bisa dibuka enggak tuh ya. Dan saya perhatikan di tugas 2 ini sudah ada kemajuan hampir semuanya nilainya 100. Ya, hampir semuanya nilainya 100. Namun masih ada yang belum rapi gitu ya. Biasa tuh kalau belum rapi maksud saya itu sisi kiri kanannya rapi menggunakan fontnya misalnya Arial boleh, Times New Roman boleh, tapi yang 12 jangan yang besar-besar hurufnya ya. Karena saya sekaligus ngelatih nanti pada saat Anda menulis skripsi tulisannya sudah rapi, tidak acak-acakan. Jadi menggunakan justice ya. Yang sisi kiri kanannya rapi. Nah, kalau yang sudah dibilang rapi berarti itu sudah sempurna dan rapi. Artinya nilai 100. Ada yang tidak rapi berarti mungkin di penulisannya ketikannya itu yang belum rapi. Gitu ya. Tapi nilainya hampir semuanya hampir 100% lah. 100 nilainya. Ya, nanti ada yang menggunakan link, tolong linknya itu di-share dulu sehingga mudah dilihat gitu ya. Tadi ada yang tidak bisa dibuka atau mungkin kampusnya yang sulit membukanya itu atau bagaimana. Tapi yang diselesai itu. Ini maaf nih siapa nih yang Abusta siapa nih? Apa? Natijatul Awa Zaki Parudin ada enggak ya? Dimas ada enggak nih? Nabila
Nadia. Hadir kok nanti jadwal Ya, ya. ya dibuka kameranya ya. Karena ini ntar akan dipantau sama kampus. Jadi kalau di saya sudah di absen, kalau kadang-kadang kampus suka nggak ngabsen. Kalau yang tidak Iya, kelihatan Pak tadi kamera. lebih naik motor, Pak, maaf. Iya, Nabila Rahma, Nadia, terus Dimas, terus siapa ya? Nah, itu ya. Kita mulai perkuliahan kita yaitu tentang fikih ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam membahas fikih ibadah ini, fikih ibadah itu dibagi menjadi dua tempat. Misalnya satu fikih ibadah yang kaitannya dengan tohara, saum, sholat, haji, dan umroh itu di pertemuan ini. Ada lagi yang kaitannya dengan fikih nikah, ada khusus bahasannya. Kalau dulu ada fikih zakat, itu juga ada khusus bahasannya. Nah, sekarang dihilangkan, diganti dengan Ghazwatul Fikri, gitu ya. Adik-adik sekalian, di dalam kitab Tohara, ya, Tohara itu diambil dari kata tohuro, tohuro ya tohuru toharotan, artinya bersuci, ya. Nah, bersuci ini, ya, secara istilah membersihkan najis atau membersihkan kotoran dari najis besar dan najis kecil, gitu ya. Secara istilahnya, kalau secara bahasanya yaitu bersuci. Nah, di dalam bersuci ini, suci dari apa? Suci dari najis, ya. Najis itu dibagi menjadi dua, yaitu najis atau hadas besar dan hadas kecil, ya. Najis itu ada najis mukhafafa, najis mutawasito, dan najis mughaladzah, gitu. Nanti akan dibahas pada slide-slide berikutnya, ya. Nah, apa itu dasar hukumnya untuk bertoharoh? Yaitu dasar hukum bertoharoh itu adalah ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terkait dengan uh, bab tohara. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan sangat menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Nabi Muhammad SAW mengatakan, At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Nah, itu dalil yang diambil untuk sebagai dasar hukumnya bertoharoh. Toharoh itu alatnya yaitu ada air dan ada debu atau lumpur, gitu ya. Lumpur itu boleh dikatakan eh, debu yang dicairkan, gitu ya. Ya, yang air itu ada 7 macam. Ada air hujan, air embun, air sumur, air sungai, air laut, air salju, dan air mata air. Itu yang digunakan untuk bersuci. Nah, air ini kemudian oleh para ulama fikih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu air suci menyucikan, ya, atau disebut juga air yang mutlak. Seperti apa? Seperti air laut atau air sungai, air hujan, semua tadi air yang disebutnya itu boleh digunakan untuk berwudu dan boleh digunakan untuk beristinja, gitu ya, untuk mandi besar juga, gitu. Itu air yang suci menyucikan. Ada lagi air yang suci tapi tidak menyucikan. Contohnya air bekas wudhu itu suci. Namun karena dia kurang dari kedua kula, air itu menjadi mustakmal karena telah dipergunakan untuk wudhu. Maka air itu tidak menyucikan kecuali air yang tadi bekas wudhu tadi lebih dari 2 kula, ya, itu baru bisa.
suci kembali derajatnya. Lebih dari 2 kula itu semana ukuran 2 kula? 2 kula itu 60 kali 60 kali 60 centimeter kubik. Kurang lebih air itu sekitar 220 atau 230 liter. Ya, air itu baru 2 kula tuh. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 kula berarti ukuran 500 liter atau setengah kubik gitu ya. Karena 1 kubik itu 1000 liter. Nah, kalau air bekas wudhu itu lebih dari 2 kula, maka disebut derajatnya kembali kepada suci dan menyucikan lagi. Artinya boleh wudhu di situ dengan dikobok atau dengan diciduk gitu ya. Yang selanjutnya air yang makruh. Ya, air yang suci tapi makruh kalau digunakan. Airnya suci dan menyucikan, tapi makruh digunakan seperti air apa? Air yang disimpan di dalam wadah yang terbuat dari logam, seng, besi, atau tembaga, selain emas dan perak. Nah, air yang demikian, maka kalau terkena sinar panas, sinar matahari, dari matahari langsung, maka air itu makruh digunakan. Karena apa? Karena kalau digunakan akan membahayakan kulit. Dan itu menurut kitab keterangan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu membuat orang yang suka menggunakan air panas kena sinar matahari yang disimpan di wadah dari logam bisa menyebabkan penyakit baros dan penyakit sofak. Penyakit baros itu penyakit lepra. Sofak itu penyakit kulit yang belang, suka belang. Jadi pigmennya itu akan hilang. Karena apa? Karena bekas karat yang ada dari logam tersebut yang berbahaya buat kulit, gitu ya. Yang selanjutnya air najis atau air mutanajis ya. Air yang terkena najis. Airnya kurang dari 2 kula. Namun kena tai cecek atau tai burung maka air itu disebut air najis karena kurang dari 2 kula. Bagaimana kalau air itu lebih dari 2 kula maka air itu tetap suci selama dia tidak berubah rasanya, baunya dan rupanya. Terus najis itu tadi saya jelaskan, najis itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada, oh ini masih terkait dengan najis, macam-macam najisnya dulu ya. Ya macam-macam najis, ya yang disebut najis yang pertama adalah bangkai yang hidup di darat kecuali belalang, ya. Nah, bangkai itu maka dikatakan najis. Ada lagi darah, ya. Darah itu ada beberapa macam darah. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kalau darah haid biasanya terjadi keluarnya cuma sekali dan warnanya agak hitam. Ya, karena darah kotor. Biasanya 7 hari kurang lebih ya 1 minggu. Paling lama haid itu adalah 15 hari. Kalau lebih dari 1 jam, ini baik anak-anak laki-laki perempuan harus tahu nih. Karena nanti seorang laki-laki harus bisa tahu kalau istrinya head atau penyakit gitu ya. Kalau misalnya lebih 15 hari, lebih lebih dari 15 hari, headnya 15 hari 1 jam, maka darah itu sebut darah penyakit. Perhatikan ciri-cirinya kalau darah head itu warnanya agak gelap, agak hitam. Ya, sedangkan kalau darah penyakit itu warnanya agak cerah dan encer, gitu ya. Terus ada darah nipas. Kalau darah nipas, ya, itu biasanya keluar 1 hari dan umumnya 40 hari, sedangkan paling banyak itu 60 hari, ya. Itu darah nipas. Kalau misalnya Pak, Anda saya nipas kurang dari 20, kurang dari 40 hari. Apakah harus mandi? Ya, harus mandi. Mandi nipas ya. Dan harus sholat. Tapi bagi laki-laki yang paham jangan digunakan dulu, jangan dipakai dulu karena rahimnya belum kering gitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah darah istihadah. Tadi sudah dijelaskan sedikit, darah istihadah itu darah penyakit. Yang keluar dari rahim itu biasa disangkanya head, ternyata itu darah penyakitnya. Headnya lebih dari 15 hari, lebih 1 jam, maka buru-buru
istrinya itu dibawa ke dokter kandungan, jangan ke dokter umum, karena itu ada penyakit mungkin di rahimnya. Itu ya, jadi harus dikasih tahu sama dokter ya ahli kandungan. Ya, itu tentang darah yang berkaitan dengan darah. Ada lagi yang disebut najis itu yang keluar dari kubul. Kubul itu jalan depan, dubur jalan belakang. Sudah sama-sama tahu ya. Kalau kubul itu adalah ada empat. Satu air kencing, dua air madhi, tiga air wadi, empat air mani. Nah, air kencing kita sudah sama-sama tahu itu najis. Yang kedua juga air madi. Air madi itu seperti apa, Pak? Air madi itu bila mana seorang laki-laki nafsunya tinggi, bila mana ngelihat cewek cantik langsung tegangan tinggi. Pada saat dia sudah tidak melihat cewek itu, kemudian dia tegangnya sudah mulai turun dan biasanya suka keluar lendiran seperti putih telur sedikit, maka itu disebut madi. Madi itu najis ya. Tidak najis harus wajib dicuci tapi tidak wajib mandi. Ada lagi wadi. Wadi itu orang anak muda sekarang jarang yang bekerja berat. Tiba-tiba di kampungnya ada kerja bakti dan dia kerja sangat luar biasa, kerja baktinya berat sampai mengeluarkan keringat yang banyak ya. Biasanya pada saat itu, pada saat dia sudah mau selesai bekerja baktinya, mau bersih, ternyata di dalam celananya itu ada lendiran seperti putih telur banyak sekali gitu ya, banyak gitu. Cuman dia tidak terasa bahwa dia keluar keluar itu. Nah, itu disebutnya wadi. Nah, tidak terasa apa-apa. Tahu-tahu dia kok di celana saya ada lendiran semacam ini ya, itu wadi namanya. Itu eh, sebenarnya termasuk najis, harus wajib dicuci, tapi tidak wajib mandi walaupun banyak. Ada lagi yang disebut mani. Mani itu terasa keluarnya nikmat. Itu biasanya terjadi kalau kita sudah berhubungan suami istri atau anak laki-laki maupun perempuan mimpi berhubungan badan karena tergoda oleh setan dalam mimpi gitu ya. Nah, pada saat dia mimpi itu keluar mani terasa enak, maka dia wajib mandi, namun tidak wajib dicuci, gitu. Terus selanjutnya adalah anjing dan babi. Nah, anjing dan babi ini dan apa-apa yang bertalian dengan anjing dan babi. Maksudnya apa? Misalnya anjing melahirkan kambing atau babi melahirkan kambing, maka itu disebutnya najis dan tidak boleh dimakan. Nah, ada lagi khamar. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Semua jenis makanan yang memabukkan atau minuman yang memabukkan itu haram, ya. Haram untuk makan. Karena apa? Karena itu najis. Nah, itu dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, minuman yang memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ada lagi tadi yang disebut dengan nanah. Nanah itu ada dua. Ada nanah yang banyak seperti borokan, koreng, dan lain sebagainya. Ada juga nanah yang kayak nanah jerawat. Nah, nanah jerawat ini masih dimaafu, masih dimaaf ya. Kalau misalnya kebetulan kita sudah wudhu, mau sholat, keluar nanah dari jerawat, maka masih boleh di ini. Kecuali bisul, bisul mah banyak ya, harus dicuci, diganti kainnya itu ya. Terus anggota yang dipotong di bagian pada binatang yang hidup ya tanpa melalui penyembelihan. Misalnya kita mau punya kambing, cuman kita pengen makan daging kambing tidak disembeli karena kalau disembeli tidak akan habis satu ekor kambing itu. Ah, saya mah mau ngambil pahanya aja buat ini, buat dimakan sate gitu ya, mau disate gitu ya. Itu tidak boleh. Kalau cuman ngambil daging situ itu termasuk najis di dalamnya ya. Terus ada sekalian, nah, najis ini dibagi menjadi tiga tingkatan. Satu, najis mukhafafah, najis yang ringan, seperti air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun. Kemudian
anak itu kencing, bayi laki-laki ya, bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan sama dengan orang dewasa. Kalau bayi laki-laki yang belum makan ini kecuali air susu ibunya, maka dia wajib diguyur saja, jangan nggak usah di ini ya, itu sudah bersih. Tapi kalau anak perempuan, walaupun dia belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa, dia harus dicuci sama seperti orang dewasa. Cuci pakaiannya itu ya harus dicuci begitu. Kalau misalnya dipel harus beberapa kali ngepel bersih, biar bersih, hilang hilang warnanya dulu, zatnya dulu, baru hilangkan najisnya ya. Nah, ada lagi najis mutawasito ya, tadi ada yang sedang yaitu seperti najis mutawasito itu dibagi dua, ada ainiyah dan hukmiyah. Yang ainiyah ya najis pertengahan seperti tai ayam, masih kelihatan jenis tai ayamnya ya, zatnya. Nah, terus kalau misalnya yang hukmiyah seperti kencing yang sudah kering, cuman kita yakin di situ ada bekas kencing, maka itu wajib diguyur saja. Tapi kalau najis ainiyah harus dibuang dulu zatnya, kemudian dibersihkan. Yang bersihan pertama itu menghilangkan baunya, bersihkan kedua baru membersihkan kesemuanya. Maka itu disebutnya membersihkan najis yang benar gitu ya. Terus najis mughalazo yang ketiga itu najis mughalazo. Najis mughalazo ini adalah najis yang besar seperti jilatan anjing dan babi. Jadi harus dibasuh. Yang pertama dicampur dengan lumpur atau tanah yang dibasahi supaya lembek dan jangan tanah kering. Kalau tanah kering bahaya dan tidak hilang racunnya. Harus dijadikan lumpur dulu, baru dibasuh ke badan supaya tidak melukai gitu ya. Pak, sekarang kan zaman modern. Bagaimana dengan deterjen? Deterjen itu sudah diteliti, ternyata tidak efektif untuk menghilangkan jilatan anjing dan atau babi gitu ya. Maka oleh karenanya ya, dengan tanah itu dia itu akan hilang. Ya, itu sudah berdasarkan hasil penelitian di ITB dulu sekitar tahun 70 saya baca artikel itu. Ya, waktu saya kuliah S1 tahun 90 saya dapat berita itu. Ya, bahwasanya najis anjing dan babi tidak hilang hanya dengan deterjen, hanya hilang dengan dengan sentuhan air. Nah, sampai di sekitar sini paham terkait dengan najis? Paham, Pak, paham. Ya, paham. Paham, Ada yang mau Pak. ditanyakan silakan. Paham, Pak. Ya, Paham. silakan kalau ada yang mau Pak, bertanya, mohon maaf. Mau nanya, Pak. silakan. Semisal kan haid ya, Pak. Ya, Nah, terus haidnya itu lebih dari beberapa hari yang ditentukan, Pak. 15 hari gitu ya. Ya, semisal lebih, Pak. Entah sampai 20 bahkan sampai 25 hari gitu, Pak. Iya. Itu kalau bagaimana, Pak? Apakah Oh, boleh? ya, itu pertanyaan bagus. Kalau seorang perempuan head lebih dari 15 hari, ya, 1 jam saja, itu sudah wajib mandi dan wajib sholat. Cuma sholatnya itu harus pakai pembalut supaya jangan sampai pada saat keluar itu nempel di mukenanya, gitu ya. Ya, oke, Ya, pembalut baik, ya. Pak. Jadi dia wajib mandi Terima dan kasih, wajib Pak. sholat. Pokoknya lewat patokannya lewat dari 15 hari, dia harus wajib mandi dan wajib sholat. Dan segera periksa ke dokter. Itu mungkin di rahimnya ada sesuatu yang mengandung penyakit gitu ya. Biar diobati oleh dokter kandungan. Paham ya, Zal? Ya, baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terus siapa lagi? Pak, Saya izin Pak, bertanya. Ya, silakan, Randy. Pak, saya izin bertanya. Permisalkan, Pak, hammer itu kan barang najis ya, Pak ya? Iya. Nah, seumpamanya kita minum, apa masih boleh kita sholat, Pak? Kalau saat itu minum tidak ini ya, tidak boleh sholat, harus bersih dulu, orang sholat itu harus bersih. Kalau pernah minum terus sekarang nih istilahnya ini ya, kalau sekarang kan udah nggak minum nih umpamanya, maka dia tidak wajib sholat tetap. Kalau orang mabuk itu tidak boleh sholat sampai dia sadar. Itu mandi wajib dulu atau gimana, Pak? Iya, mandi taubat lah bahasanya.
Mandi taubat itu niatnya saya niat taubat karena Allah Subhanahu wa taala dari minuman dari yaitu dari dosa-dosa yang besar gitu aja. Baru nih taubat, sholat taubatnya 2 rakaat, insya Allah nanti ya mudah-mudahan dimaaf oleh Allah. Terus sholat gitu ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lainnya. Waktunya tinggal Saya 10 izin menit Kalau nih. bertanya, Pak. Ya, Saya izin Andar. bertanya. Ya, silakan. Ya, eh itu kan Homer term alkohol juga termasuk Homer kan, Pak ya? Iya. Nah, itu kan kalau di parfum-parfum ada alkohol. Nah, itu boleh nggak dipakai sholat? Oh iya. Ini kebetulan dulu saya pernah terjadi perbincangan ya sama beberapa orang yang ngerti tentang alkohol itu. Jadi kalau yang di parfum itu adalah alkohol yang dibuat dari bunga juga gitu, kayak macam tapai gitu kan itu mengandung alkohol sebenarnya ya. Dan semacam itu. Dan itu masih boleh digunakan untuk sholat nggak apa-apa di parfum itu. Karena dia masih dibuat dari bunga ya. Ya itu pendapat dari beberapa diskusi itu juga ya, yang orang ngerti tentang tentang ini. Ternyata ada alkohol yang tidak bukan bukan buat kemabukan, tapi buat ngewangiin aja, memperkuat wangi. Gitu. Yang disebut alkohol yang memabukkan itu yang dibuat dari bahan-bahan yang memang membahayakan buat tubuh. Gitu ya, Dar. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sudah ada lagi. Nah, ya, untuk selanjutnya kita jelaskan tentang sholat. Ini sholat itu pada hakikatnya adalah berdoa ya secara bahasanya. Sedangkan secara syariatnya atau definisinya bahwasanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, taslim ya. Itu yang dikatakan sholat. Itu ada rukun dan syaratnya. Nah, syarat-syaratnya sholat itu harus satu ya. Sholat itu harus suci dari 2 hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutupi aurat. Aurat laki-laki dari suhu pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan, seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Yang syarat yang selanjutnya adalah menghadap kiblat, ya, mengerti keadaan yang mana yang fardu, mana yang sunnah, dan jangan meyakini sesuatu yang fardu itu sunnah, ya, dan menjauhi dari hal-hal yang membatalkan sholat itu syarat-syaratnya. Sedangkan rukun sholat ini ada 13, tinggal dibaca ya. Ada niat, takbiratul ihram, berdiri pada saat mengerjakan sholat. Sholat yang wajib ya, berdiri. Kalau sholat sunnah boleh nggak Pak duduk? Boleh. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Ya. Kalau sehat sholat sunnah ya bagusnya berdiri. Cuman kalau mau duduk biarpun lagi sehat nggak apa-apa. Pengen duduk nggak apa-apa. Sholat wajib juga boleh duduk kalau kita lagi sakit. Nah, itu yang kaitan dengan sholat ini saya ambil penting-pentingnya saja. Yang ketiga adalah puasa. Puasa itu menahan diri daripada makan dan minum hubungan suami istri pada siang hari. Namanya imsak. Ya, imsak itu menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari serta hubungan suami istri. Itu puasa orang awam kebanyakan. Ada lagi puasa orang khusus selain yang tadi 3 yang menahan makan, minum, dan hubungan suami istri pada siang hari juga menjaga seluruh panca inderanya jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Ini orang-orang yang sudah naik derajat keimanannya. Nah, ada lagi yang lebih khusus lagi, khususil khusus, yaitu puasanya. Biasanya para nabi, para wali, ya para rasul. Selain menjaga hubungan suami istri pada siang hari, makan dan minum, menjaga panca indera juga menjaga hatinya dari selain Allah. Jadi kalau orang begitu puasa hanya karena Allah gitu. Kalau orang-orang seperti Nabi dan Rasul itu hatinya itu semua anggota tubuhnya semuanya puasa, termasuk hatinya. Ya, nah itu puasanya orang khusus. Nah itu biasanya orang-orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Terus puasa itu dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu ya.
Terus macam-macam puasa. Puasa wajib itu ada beberapa, ada tiga puasa wajib tuh. Satu puasa di bulan Ramadan, itu puasa wajib. Ya, puasa wajib yang kedua puasa nazar. Misalnya nandar. Nandar, kalau saya jadi sarjana, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah itu puasa nazar, itu wajib dibayar. Kalau tidak dibayar, dosa hukumnya. Ya. Ada lagi puasa kafarat, seperti orang yang sumpah palsu demi Allah atau jadi saksi palsu demi Allah, si A telah berbuat demikian demikian demikian, ternyata semua yang diucapkan dia tidak benar, tapi dia sudah mengucapkan nama Allah. Dia itu namanya disebutnya sumpah palsu, dan orang yang semacam itu sumpah palsu membawa-bawa nama Allah, maka dia kena kifarat, wajib berpuasa untuk menggugurkan dosanya. Terus ada lagi puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini banyak sekali ya. Puasa sunnah itu ada puasa sunnah di bulan Syawal, habis Lebaran 2 hari itu ya. 6 hari berturut-turut, boleh juga di berseling-seling, boleh. Yang penting 6 hari selama bulan Syawal. Yang kedua pada hari Arafah, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Asyura di tanggal 10 bulan Muharram, puasa di bulan Sya'ban, di awal bulan, di pertengahan bulan, nanti di akhir bulan. Puasa di hari-hari terhormat, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Ini puasanya Nabi Adam yang 13, 14, 15 nih ya. Ada lagi puasa 3 hari penutup di akhir bulan Islam ya, tanggal 20, 28, 29, 30. Gitu. Ada lagi puasa sunnah Nabi Daud ya. Puasa sunnah Nabi Daud yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Itu puasa sunnah. Silakan bagi yang suka berpuasa, pilih semua puasa-puasa. Ya minimal di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah itu berpuasa. Syukur-syukur memelihara puasa Senin Kemis itu lebih baik gitu ya. Kalau puasa Nabi Daud dibagi orang-orang khusus saja yang mau, itu orang-orang yang biasa cita-citanya tinggi. Ya puasa Nabi Daud siang sehari berpuasa, sehari tidak. Terus terkait dengan haji dan umroh. Umroh secara bahasa haji ya secara bahasa itu adalah menyengaja. Ya. Sedangkan menurut syara adalah menyengaja datang ke Baitullah, ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat rukun dan wajib hajinya. Gitu ya. Nah, syaratnya itu apa aja? Ya syaratnya diantaranya harus mampu. Di sini ada syarat-syaratnya ya. Ya, syaratnya yaitu satu beragama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima bersanggupan, sanggup. Ya, ya, yang itu tuh syarat-syaratnya. Adapun rukunnya adalah ihram, wukuf di Arafah ini buat haji ya, tawaf, sa'i dan dari Safa ke Marwah, dan bercukur atau tahallul tertib, yang lain tertib ya. Itu tentang rukun haji. Kalau untuk umroh tidak ada wukuf di Arafah ya, tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada melontar jumroh, itu wajib hajinya ya. Ya, wukuf kalau di umroh mah cukup ihram, tawaf, sa'i, dan cukur rambut tertib. Nah, terus selanjutnya, nah, ini ada soal-soal yang harus dikerjakan ya. Nanti seperti biasanya, tolong dikerjakan. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, sebagaimana ini ya. Tadi nilainya sudah bagus-bagus. Saya lihat ada yang belum dinilai, silakan nanti konfirmasi gitu ya. Ada yang mengerjakannya di diskusi karena ketinggalan atau karena e-kampusnya belum bayar sehingga dia ngerjakan di ini, boleh di diskusi. Tapi yang bagusnya di awal tuh ya. Nah, itu nilainya sudah bagus semuanya, sudah 100. Bagi yang belum itu, nanti konfirmasi lagi. Ya, pertahankan nilai 100 karena nanti untuk di akhir ajaran semester ini, insya Allah itu akan sangat bermanfaat buat kebagusan nilai kita di akhir. Gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya lihat nih, Mas, udah Mutiara baru masuk, Raihan baru masuk. Dari mana nih? Ada yang Saya pencet keluar Pak tadi. oh oh keluar sendiri. Iya Mutiara Pak. ada.